Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sudah siap anak-anak untuk belajar? Sebelum belajar, coba kalian rapikan dulu pakaiannya. Kemudian kalian rapikan juga tempat belajar kalian ya, supaya enak dan juga nyaman untuk belajar. Sudah rapi? Yuk kita mulai belajar. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, betul sekali. Pada materi sebelumnya kita membahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kita mulai belajarnya ya, anak-anak. Diagram batang merupakan sajian data yang tersusun yang berbentuk seperti kolom, yang berbentuk batang, atau persegi atau persegi panjang, yang menunjukkan berbagai data yang diperoleh. Cara membuat diagram batang sama halnya seperti membuat diagram garis. Berikut ini ada contoh soal. Diketahui data penjualan buah mangga selama 1 minggu disajikan dalam tabel sebagai berikut. Hari Senin, banyaknya penjualan yaitu 100 kg, hari Selasa 110 kg, hari Rabu sebanyak 200 kg, hari Kamis 240 kg, hari Jumat 140 kg, hari Sabtu 210 kg, dan hari Minggu 300 kg. Berikut contoh bentuk diagram batangnya. Di sini anak-anak bisa melihat ya, diagram batang itu hampir sama bentuknya seperti kita membuat diagram garis. Yang membedakan adalah setiap titik temunya dibuat dengan gambar persegi atau persegi panjang yang membentuk seperti batang. Maka dari itu diagram ini juga disebut sebagai diagram batang. Kita bisa lihat di situ hari Senin penjualan sebanyak 100 kg. Kemudian hari Selasa sebanyak 110 kg sehingga hanya naik sedikit saja ya. Lalu hari Rabu penjualannya sebanyak 200 kg. Kemudian hari Kamis sebanyak 240 kg. Lalu hari Jumat kembali turun ya, hanya sebanyak 140 kg. Kemudian hari Sabtu sebanyak 210 kg. Dan hari Minggu dengan penjualan terbanyak yaitu 300 kg. Dapat dipahami ya anak-anak bagaimana caranya membuat diagram batang. Nah, berikut ini ada contoh soal lagi supaya kalian lebih memahami lagi bagaimana cara menyajikan data dengan bentuk diagram batang. Selanjutnya ada contoh soal seperti berikut ini. Diketahui data profesi orang tua siswa kelas 5 SDN Majalaya 08 adalah sebagai berikut. Orang tua yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 8 orang, kemudian yang berprofesi sebagai TNI sebanyak 2 orang, sebagai petani sebanyak 5 orang, sebagai guru sebanyak 3 orang, dan yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 11 orang. Adapun bentuk sajian datanya dalam bentuk diagram batang seperti ini ya anak-anak. Yang pertama yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 8 orang. Yang kedua sebagai TNI sebanyak 2 orang. Yang ketiga sebagai petani sebanyak 5 orang. Yang keempat sebagai guru sebanyak 3 orang. Dan yang terakhir sebagai pedagang sebanyak 11 orang. Bisa kita lihat garis yang mendatar atau garis horizontal diberi keterangan profesi dari setiap orang tua siswa, kemudian garis vertikalnya diberi keterangan jumlah atau banyaknya orang tua siswa yang berprofesi seperti yang sudah disebutkan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi bisa dipahami ya anak-anak mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Tidak jauh berbeda dengan cara membuat sajian data dalam bentuk diagram garis, yang membedakan hanya pada bentuknya saja ya. Jadi di setiap titik temu datanya
diberi gambar berupa persegi atau persegi panjang sesuai banyaknya data yang sudah diperoleh. Seperti itu ya anak-anak penjelasan cara menyajikan data dengan menggunakan diagram batang. Bagaimana? Sudah paham? Jika kalian masih ragu-ragu atau mungkin belum terlalu paham, kalian boleh mengulang videonya dari awal ya anak-anak. Untuk sekarang, kalian boleh mengerjakan soal latihannya yang sudah ibu berikan ya. Selamat mengerjakan! Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak ya anak-anak.